penomoran karya tulis ilmiah. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang sistematika penomoran karya ilmiah. Apa pentingnya sih urutan dalam penulisan penomoran sebuah karya ilmiah? Dalam penulisan sebuah karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, dan lain sebagainya, penting untuk kita memperhatikan sistematika dalam penulisan penomorannya. Dengan urutan penomoran yang benar, pokok bahasan yang ingin disampaikan tersusun dengan sangat rapi dan memudahkan kita untuk menemukan poin-poin tertentu dalam karya yang telah dibuat. Selanjutnya, urutan penomoran untuk bab. Karya tulis ilmiah tentu memiliki bab-bab tertentu yang merujuk pada bagian dari isi buku, halaman, atau kategori dalam judul. Karena fungsinya yang sentral, maka penulisan bab harus diberikan penekanan dengan cara menulisnya pakai huruf besar. Karena itu, dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulisan bab harus mengikuti beberapa kriteria seperti harus ditulis pakai huruf besar. Dalam penulisannya pun harus dimulai dari penulisan bab, lalu diikuti dengan angka atau bilangan Romawi. Untuk penulisannya seperti contoh di samping. Selanjutnya, penulisan subbab. Di setiap bab tentu saja ada subbab yang merupakan bagian dari bab atau bisa juga disebut dengan anak bab. Hanya saja metode penulisannya sedikit berbeda dengan bab sebelumnya dan selalu dimulai dari identifikasi awal subbab pakai huruf diikuti dengan subbabnya. Untuk contoh penulisannya seperti contoh di samping. Selanjutnya, penulisan anak subbab. Dalam karya ilmiah, terlebih yang cukup panjang, setiap subbab akan memiliki anak bab yang menjadi bagian dari subbab tersebut. Penulisan anak subbab dalam karya ilmiah bisa dibagi menjadi beberapa bagian, seperti yang ada di samping. Terdapat 5 bagian dan beserta contohnya. Yang pertama, ada urutan penomoran untuk anak subbab pertama. Untuk penulisan titel atau judul anak subbab pertama, maka bisa menggunakan huruf, tapi bukan kapital, melainkan huruf biasa. Yang kedua, ada urutan penulisan nomor anak subbab kedua. Nomor anak subbab kedua ditulis dengan menggunakan angka, tapi dilengkapi dengan tutup kurang untuk mengidentifikasikannya. Yang ketiga, ada urutan penulisan anak subbab ketiga. Untuk anak subbab yang ketiga tetap menggunakan tutup kurang, tapi penomorannya bukan menggunakan angka, melainkan huruf. Yang keempat, ada urutan penulisan anak subbab keempat. Pada anak subbab keempat sudah dilengkapi dengan buka kurung dan tutup kurung. Yang terakhir, ada urutan penulisan anak subbab kelima. Pada beberapa laporan, dapat terdapat sampai 5 subbab yang digunakan. Dengan demikian, format penulisannya sama seperti subbab keempat, tapi penomorannya diganti dengan angka. Yang terakhir, yaitu rakam urutan penomoran karya tulis ilmiah. Agar memudahkan mengidentifikasi urutan penomoran karya tulis ilmiah seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisa dilihat dalam tabel di samping. Sekian penjelasan dariku, semoga membantu. Terima kasih.